Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan praktikum UAS Kimia Organik 2 saya, yaitu pertanyaan yang keempat. Nah, pada percobaan ujian asam lemak ini, sebagaimana dalam video kelompok 1, dari 3 jenis pengujian asam lemak yang telah diuji cobakan, tunjukkan pada bagian ujian mana yang Anda menemukan kesalahan dan kemukakan alasannya. Lalu apa upaya Anda agar kesalahan serupa itu tidak terulang kembali? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menayangkan videonya. Nah, kesalahan yang pertama yang saya lihat dari video ini yaitu pada menit 7:12. Nah, di sini kesalahannya yaitu praktikan itu memasukkan sampel mentega tadi, ini sampel mentega melalui dinding tabung reaksi. Jadi, di sini kita dapat melihat di sini karena praktikan tadi memasukkan sampel mentega itu melalui dinding tabung reaksi, maka di sini menempellah mentega tadi karena tadi praktikan itu memasukkan mentega itu melalui dinding tabung reaksi. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh praktikan. Mengapa hal tersebut dikatakan kesalahan? Karena di sini mentega itu bukanlah zat berbahaya, jadi kita tidak perlu memasukkannya melalui dinding tabung reaksi. Nah, juga di sini ketika kita memasukkan sampel tadi melalui dinding tabung reaksi, nah ini juga akan mempengaruhi sampel yang kita gunakan pada tabung reaksi pada percobaan ini. Karena tadi ketika dia sudah menempel mentega ini pada tabung reaksi, maka kemungkinan besar massa yang kita gunakan pada mentega ini atau berat pada mentega ini tidak lagi sesuai dengan yang akan dilakukannya. Jadi upaya yang dapat kita lakukan di sini yaitu ketika kita memasukkan sampel mentega ini, kita tidak perlu memasukkannya melalui dinding tabung reaksi karena ini bukan merupakan salah satu zat yang berbahaya. Nah, ini merupakan kesalahan yang terjadi pada saat proses uji pembentukan emulsi. Nah, kemudian kesalahan yang kedua berdasarkan video yang telah saya amati, yaitu pada menit ke-9:41, yaitu ini pada uji penyabunan. Nah, mengapa ini merupakan sebuah kesalahan yaitu pada saat proses pemanasan? Nah, di sini praktikan itu melakukan pengadukan itu secara berulang-ulang. Nah, ini sebuah kesalahan karena di sini kita tidak perlu melakukannya secara berulang-ulang. Karena mengapa? Karena ini NaOH ini merupakan larutan yang mudah menguap. Jadi sebaiknya upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal ini, kita ketika melakukan pemanasan pada NaOH ini, kita diamkan sebentar, kemudian kita aduk 1-2 kali, lalu kita diamkan. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan pemanasan ini terlalu lama karena NaOH ini larutannya itu cepat menguap, jadi kita hanya melakukan pemanasan ini hanya sebentar saja. Nah, setelah dilakukan tadi pemanasan, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi agar agar NaOH ini tidak cepat menguap dan tidak habis, maka setelah dilakukan pemanasan ini kita lakukan pendinginan. Nah, setelah dilakukan pendinginan, kita harus menutupnya segera dengan aluminium foil. Kenapa? Supaya ketika kita menutupnya dengan aluminium foil, larutan dari NaOH ini tidak akan menguap.
Nah, kesalahan ketiga yang juga saya temukan dari video ini, pada saat uji penabunannya itu ini kita melihat, nah ini adalah reagen yang tadi telah dibuat, yaitu NaOH. Nah, di sini praktikan itu memasukkan NaOH itu tidak melalui dinding tabung reaksi. Namun di sini praktikan itu langsung memasukkan reagen NaOH ke dalam sampel yang berisi minyak sayur. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh praktikan. Karena justru disinilah kita harus memasukkannya melalui dinding tabung reaksi, yaitu reagen tadi. Jadi, upaya yang dapat saya lakukan atau yang kita lakukan untuk mengatasi hal ini supaya tidak terjadi lagi, maka ketika kita memasukkan reagen yang merupakan zat berbahaya, kita harus memasukkannya melalui dinding tabung reaksi. Karena ini merupakan salah satu zat yang berbahaya dan juga reagennya ini tidak boleh dimasukkan kalau tidak melalui dinding tabung reaksi, karena NaOH ini salah satu zat yang berbahaya juga. Jadi kita harus memasukkannya itu melalui dinding tabung reaksi. Kita dapat melihat bahwasanya di sini praktikan itu memasukkannya dan terdapat tetesannya, tidak melalui dinding tabung reaksi. Nah, kemudian dari uji ketiga, yaitu pada uji tes Hubble, di sini kesalahan yang dilakukan yang saya amati dari video ini adalah reagen yang berupa iodin ini dilarutkan kembali dengan menggunakan etanol. Nah, seharusnya ini tidak lagi dilarutkan dengan menggunakan etanol. Mengapa demikian? Ini merupakan sebuah kesalahan karena kita ketahui bahwasanya larutan iodin ini sudah berbentuk seperti cairan. Jadi kita tidak perlu lagi melarutkannya dengan menggunakan etanol, karena jika kita melarutkannya dengan etanol, maka kemungkinan nanti ketika kita mencampurkan antara reagen HgCl2 dengan iodin ini tidak akan lagi memberikan hasil yang maksimal, karena kita telah melarutkannya lagi menggunakan dengan etanol. Jadi di sini kita harus melihat apakah dia berbentuk padatan atau berbentuk cairan. Karena di sini reagen yang kita gunakan itu sudah berbentuk cairan, yaitu iodin, maka dia tidak perlu kita larutkan dengan menggunakan etanol. Jadi upaya yang dapat saya lakukan, yang saya atasi atau yang saya lakukan untuk mengatasi kesalahan ini adalah ketika kita membuat reagen tes Hubble ini, langkah yang kita gunakan adalah kita langsung saja memasukkan larutan iodin ini ke dalam larutan HgCl2 yang tadi telah dilarutkan dengan menggunakan etanol, karena tadi larutan HgCl2 itu adalah larutan yang dia dalam berbentuk padatan. Nah, jadi kita seharusnya langsung memasukkan iodin ini ke dalam HgCl2, yaitu larutan yang tadi telah larut, supaya pada saat reagen itu dimasukkan langsung iodin itu ke dalam larutan HgCl2 yang telah dilarutkan, maka dia akan tampak berwarna Nah, dia itu sebenarnya akan tampak berwarna keorenan ketika kita memasukkan larutan iodin. Namun karena kita tadi telah melarutkannya menggunakan etanol terlebih dahulu, yaitu iodin. Nah, inilah hasil yang diperoleh, yaitu reagen tersebut ketika kita telah mencampurkan antara iodin dan juga HgCl2.
Jadi upaya yang dapat saya lakukan di sini, kita tidak perlu lagi melarutkan iodin tersebut ketika kita membuat reagen tes Hubble, karena di sini iodin itu telah berupa cairan. Jadi kita langsung saja memasukkan iodin itu ke dalam larutan yang berisi HgCl2. Nah, nanti warnanya itu berwarna keorenans. Nah, sampai disinilah jawaban saya dari pertanyaan praktikum kimia organik 2 saya, itu pertanyaan keempat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.